Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismiarti, dosen pada Fakultas Peternakan Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Gupi Ungaran. Bidang keahlian saya yaitu mengajar pada mata kuliah ilmu dan teknologi daging, susu, dan telur, teknologi hasil ternak, mikrobiologi umum, dan teknik laboratorium dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu dan teknologi daging, susu, dan telur, dengan bobot 3 SKS, dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kajian teknologi tradisional dan modern yang dapat diterapkan untuk pengembangan produk pangan hasil ternak, kemudian potensi sifat fungsional dan bioaktifnya, kemudian pengujian produk yang dihasilkan, dan juga ide-ide penelitian yang terkait dengan pangan hasil ternak, khususnya untuk pengembangan pangan fungsional. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengelompokkan karakteristik pangan hasil ternak dan penerapan teknologi tradisional dan modern yang sesuai dengan karakteristiknya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi sifat fungsional pada pangan hasil ternak. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas pengembangan produk olahan menggunakan metode uji yang tepat. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu merumuskan dan mengaplikasikan penelitian bidang pangan hasil ternak. Materi yang dipelajari pada mata kuliah ini diantaranya mengelompokkan karakteristik pangan hasil ternak dan penerapan teknologi yang sesuai, mengidentifikasi potensi sifat fungsional pada pangan hasil ternak, penerapan teknologi untuk mengembangkan produk pangan fungsional, evaluasi kualitas produk, dan juga memproyeksikan dan mendesain penelitian bidang pangan hasil ternak. Sementara itu, materi praktikum pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, penggunaan enzim dari tanaman lokal untuk mengempukkan daging, yang kedua adalah pembuatan produk susu fermentasi, dan yang ketiga adalah pembuatan tepung telur menggunakan teknik pembusaan atau foam made drying. Saya menerapkan teknik DIA pada setiap pertemuan, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery atau penyampaian bertujuan agar materi dapat tersampaikan dengan baik pada mahasiswa. Di awal kuliah, saya akan menyampaikan kontrak kuliah untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi yang dipelajari, kemudian bahan bacaan atau sumber bacaan, dan juga penilaian. Pada mata kuliah ini, tugas yaitu 15%, praktikum 25%, ujian tengah semester dan akhir semester masing-masing 30%. Kehadiran mahasiswa untuk tatap muka di kelas yaitu 75% minimal, kemudian untuk praktikum wajib hadir sebanyak 100%. Materi disampaikan dengan metode ceramah sehingga mahasiswa dapat mendengarkan dengan fokus materi yang disampaikan. Selain itu, saya juga menggunakan metode brainstorming yang memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk berdiskusi, untuk mengeksplorasi dan juga menyampaikan pendapatnya. Teknik yang kedua yaitu interaction. Mata kuliah ini tatap muka dilakukan secara offline di kelas. Kemudian saya memanfaatkan media yang diberikan oleh universitas yaitu e-learning untuk mengupload materi, mengupload tugas, dan juga presensi. Kemudian mahasiswa juga dapat mengunduh materi tersebut, kemudian mengunduh tugas dan menguploadnya kembali dan akan mendapatkan penilaian setelah saya nilai di platform tersebut. Teknik yang ketiga yaitu asesmen atau penilaian. Penilaian diberikan dalam beberapa bentuk, diantaranya kuis baik lisan maupun tertulis yang diberikan di akhir pertemuan. Kemudian ada juga tugas terstruktur dan juga diskusi untuk mereview materi yang telah disampaikan pada pertemuan. Kemudian termasuk juga UTS dan UAS yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Tujuannya yaitu untuk mengukur ketercapaian pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disusun dan disampaikan di awal perkuliahan. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan teknik pembelajaran pada mata kuliah ilmu dan teknologi daging, susu, dan telur. Berikut saya sertakan cuplikan video pembelajaran di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera teman-teman semua. Di siang hari ini cukup panas, semoga teman-teman tetap semangat ya. Bahagia sekali di siang hari ini kita bertemu di mata kuliah saya ilmu dan teknologi daging, susu, dan telur di pertemuan ke-6. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sifat fungsional pada produk susu yaitu probiotik. Sebelumnya adakah yang sudah pernah dengar arti probiotik? Belum ya, probiotik. Jadi probiotik itu merupakan suatu suatu produk atau yang memiliki efek kesehatan. Kita akan membahas di beberapa berikutnya. Kemudian capaian
pembelajaran, jadi dari kuliah pada siang hari ini diharapkan teman-teman setelah mengikuti kuliah, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi kemudian potensi sifat fungsional pada susu dengan baik. Kemudian kemampuan akhir yang diharapkan, teman-teman diharapkan untuk mampu menjelaskan potensi sifat fungsional susu secara relevan berdasarkan referensi, kemudian memberi contoh produk susu yang bersifat fungsional, dan juga menganalisis prinsip dari probiotik itu sendiri. Kemudian adakah yang tahu itu pangan fungsional? Ada yang pernah dengar? Teman tahu susu ya? Susu itu merupakan sumber protein hewani selain daging dan telur ya. Nah, ketika teman-teman minum susu fermentasi, contohnya ya kalau tadi ya, itu tidak hanya protein saja, tapi mengandung bakteri yang dia memiliki fungsi untuk meningkatkan jumlah bakteri pada saluran pencernaan. Pangan asal susu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah basic product atau produk yang belum atau produk-produk yang diolah tapi nggak menambahkan hal-hal yang menambahkan nutrisi. Jadi contohnya adalah keju, es krim, kemudian susu pasteurisasi dan sebagainya. Saya tanya, kenapa kalau kalian minum susu dari ini ya, langsung dari apa? Dari kotak itu harus dipanaskan dulu. Alasannya kenapa? Disterilkan dulu untuk menghilangkan bakteri jahat. Kemudian yang kedua adalah added value product atau produk yang sudah ditambah atau dikurangi dengan bahan tertentu. Contohnya adalah susu low fat. Tahu susu skim ya? Biasanya masih lebih lebat karena lemaknya sudah dikurangi. Kemudian susu low lactose atau susu yang dikurangi kadar gulanya. Jadi teman-teman yang punya problem laktose intoleran atau kalau minum susu diare, berarti teman-teman perlu konsumsi susu yang low lactose. Kemudian susu fortifikasi biasanya banyak diproduksi untuk susu bayi atau susu untuk orang dewasa. Jadi biasanya dewasa, orang yang udah lanjut usia ya, misalkan ditambah dengan kalsium, kemudian ditambah dengan DHA dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah produk fungsional yang akan kita bahas. Jadi susu fermentasi contohnya ya. Contohnya apa susu fermentasi? Yang biasa kalian konsumsi. Lagi yogurt, terus pernah tahu kefir? Kefir, apalagi keju juga ada, tapi nggak semuanya fermentasi ya. Oke, kita bahas satu persatu. Probiotik tadi ya merupakan substansi atau sekelompok bakteri yang bakteri asam lemak biasanya ya, yang memenuhi syarat tertentu, kemudian memiliki efek terhadap kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah bakteri pada pencernaan. Jadi ketika teman-teman konsumsi yogurt atau konsumsi produk-produk fermentasi, nanti kalian dapat 2 keuntungan. Yang pertama adalah kalian terpenuhi proteinnya yang terpenuhi hewani. Yang kedua juga akan menambah jumlah bakteri baik. Itu adalah fungsi dari probiotik. Kemudian probiotik juga ini termasuk harus hidup ya. Jadi dikonsumsi dalam bentuk hidup, bukan seperti vaksin ya yang dilemahkan, tapi kalau ini dalam bentuk hidup, sehingga harus hidup selama dikonsumsi. Contohnya adalah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Lactobacillus itu banyak diisolasi atau didapatkan dari susu sapi. Kalau Bifidobacterium ini banyak diisolasi atau asalnya dari susu ASI atau air susu ibu ya. Jadi 2 bakteri ini sumbernya berbeda. Kalau yang Lactobacillus banyak didapatkan dari susu sapi, kalau Bifido banyak dari. Pertanyaannya adalah, apakah semua bakteri asam laktat termasuk ke dalam probiotik? Kira-kira semuanya masuk probiotik nggak? Tidak, tapi ada yang tidak ya. Jadi yang masuk ke dalam probiotik itu adalah bakteri asam laktat tebal yang dia punya sifat-sifat tertentu yang sudah ditentukan. Ada banyak sifatnya ya. Jadi BAL atau bakteri asam laktat ini merupakan istilah umum yang menyebutkan bakteri yang fermentasi laktosa. Jadi bakteri itu bisa atau mampu untuk mendegradasi laktosa sebelum kalian minum. Sehingga teman-teman yang punya problem tadi laktose intoleran itu akan aman ketika konsumsi yogurt karena gulanya sudah dimakan oleh bakteri gitu ya. Jadi biasanya produknya berasa asam. Kemudian bakteri ini sudah lama dikonsumsi
dan membawa efek menguntungkan bagi kesehatan. Jadi sebenarnya panjang ya. Sejarahnya itu dia dulu dari zaman penjajahan gitu ya, kemudian digunakan untuk terapi orang yang diare dan sebagainya. Itu adalah sejarah dari bal sama. Kemudian bal ini berperan penting dalam industri fermentasi seperti pada fermentasi yogurt, kemudian keju, mentega, yakult dan sebagainya. Itu adalah peran dari bal tersebut. Jadi industri pengolahan yogurt itu akan beli susu dari peternakan rakyat. Dia itu nggak boleh yang mengandung antibiotik. Kenapa? Kalau ada antibiotik, kenapa ditolak? Bakterinya mati gitu ya. Jadi ketika perusahaan susu fermentasi dia beli susu dari rakyat, dia tidak boleh mengandung antibiotik. Kalau mengandung antibiotik akan tertolak karena tidak akan berhasil ketika ditambahkan dengan bal, gitu ya. Itu adalah alasan kenapa tidak boleh mengandung antibiotik. Kemudian contohnya ini ya, jadi biasanya digunakan untuk fermentasi yogurt. Ada yang hafal bakterinya apa untuk fermentasi yogurt? Bahan pakan yang bisa difermentasi gitu ya. Contohnya jerami fermentasi itu juga menggunakan bal, tapi beda dengan putih yogurt tentunya ya. Kemudian berasal dari genus bakteri yang aman dikonsumsi. Ada yang tahu istilah GRAS? GRAS itu istilah untuk menyebutkan ini ya. GRAS itu adalah syarat. GRAS ya. GRAS ini syarat agar dia dapat artinya adalah generally recognized as safe atau GRAS ya. Mungkin kalau di Indonesia asup ya, mirip dengan asup. Jadi GRAS ini artinya bakteri itu harus terdaftar atau harus termasuk dalam bakteri yang GRAS atau aman untuk dikonsumsi. Jadi E. coli itu kan bahaya ya. E. coli itu nggak bisa dibikin menjadi yogurt karena dia tidak termasuk bakteri yang GRAS. Kemudian tahan terhadap asam dan garam berburu. Jadi selama dicerna itu dia tetap bisa hidup. Kemudian mampu tumbuh secara cepat dan berpolarisasi dalam usus. Jadi dia itu bisa menambahkan jumlah bakteri baik pada usus kalian. Kemudian selanjutnya mampu menghambat patogen. Contoh patogen apa saja? Apa itu patogen? Bakteri yang jahat. Contohnya? Contoh bakteri jahat. Salmonella betul. Ada apa lagi? Salmonella terus? Ya nggak jahat amat. E. coli ya. Jadi salmonella ini kalau yang tifosa bikin tipes, biasanya bikin tipes ya. Kalau yang E. coli dia itu bikin diare kalau memang hostnya tidak terlalu bagus imunnya. Jadi salmonella, kemudian ada E. coli yang paling umum ya, ada listeria dan teman-teman itu termasuk patogen. Jadi bal ini bisa menghambat pertumbuhan bakteri patogen tersebut gitu ya. Kemudian apa lagi ini? Tetap hidup selama disimpan tadi ya. Jadi dia itu nggak langsung mati, alias dia itu mungkin sekitar seminggu lebih untuk bisa hidup. Kemudian memiliki sifat sensoris yang baik, jadi rasanya nggak pahit ya. Dia itu agak asam dan agak wangi biasanya, tergantung bagaimana bakterinya yang ditemukan. Kemudian diisolasi dari host, ini yang penting ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat rekayasa pakan, maka bakteri itu diambil dari hewan itu sendiri. Kalau teman-teman mau bikin suatu produk pangan, maka akan efektif ya. Ini beberapa jurnal menyatakan seperti itu. Akan efektif ketika diisolasi dari manusia atau dari hostnya atau asalnya, itu akan lebih efektif karena dia tidak perlu banyak untuk adaptasi sehingga cukup efektif ketika diisolasi dari hostnya. Kemudian secara genetik itu stabil. Dan juga probiotik ini, bal ini biasanya disarankan oleh ahli gizi gitu ya setelah orang-orang konsumsi antibiotik. Kira-kira kenapa? Kenapa kalau orang habis sakit, habis dikasih antibiotik itu ya, habis dikasih antibiotik, kemudian dia biasanya disarankan untuk konsumsi probiotik. Alasannya adalah untuk mengisi bakteri lagi. Itu yang lebihnya ya. Jadi setelah sakit kasih antibiotik pada mati bakterinya, banyak yang mati sehingga dia ditumbuhkan kembali atau ditambahkan dari probiotik. Sehingga biasanya probiotik akan disarankan oleh ahli kesehatan untuk dikonsumsi bagi pasien yang pasca terapi antibiotik. Paham sampai sini ya? Populasi mikroba melalui kompetisi dengan memproduksi senyawa anti mikroba ya. Jadi dia itu nanti taruh ya. Kalau teman-teman yang suka nonton iklan kan gitu ya.
Jadi dia itu berperan melawan patogen. Kalau yang suka nonton iklan susu fermentasi ya, dia itu nanti akan berperan dengan yang patogen. Kemudian memecah molekul yang kompleks menjadi sederhana sehingga usus kita itu bisa mencerna secara maksimal. Kemudian mikroorganisme panca ini dapat keuntungan berupa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks tersebut. Itu adalah prinsip kurang lebih seperti itu ya, prinsip dari kerja probiotik. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya untuk materi hari ini. Oke, selanjutnya mari kita berdiskusi. Yang pertama ada yang bisa menjawab, silakan tunjuk jari ya, tunjuk tangan. Apa yang disebut sebagai probiotik? Silakan raise your hand baru jawab. Probiotik. Siapa yang bisa jawab probiotik? Silakan raise your hand dan jawab pertanyaan nomor 1. Apa yang disebut sebagai probiotik? Probiotik adalah Bakteri Yogi. bakteri asal laktat yang diubah dalam tubuh untuk membantu proses pencernaan baik itu manusia atau manusia. Betul ya. Jadi probiotik itu bakteri asam laktat yang punya syarat khusus ya, yang punya syarat agar dia itu bisa masuk ke tubuh manusia atau hewan dan memberikan efek kesehatan. Sepakat ya? Oke. Nomor 2, apakah semua bahan masuk probiotik? Jawabannya adalah harusnya. Tunjuk jari. Semua bahan masuk probiotik ya? Iya. Tidak. Tapi hanya Bakteri yang memenuhi syarat saja. Tadi 10 syaratnya ya, kurang lebih ada 10 syarat agar bal ini termasuk ke dalam probiotik. Oke, nomor 3. Sebutkan 3 aja syarat bal yang termasuk probiotik. Silakan tunjuk jari. Yang bisa jawab tak kasih nilai plus ya. Silakan Mas Diego. Itu namanya. Yang pertama daya tahan hidup tinggi. Oke, yang kedua. Yang kedua menguntungkan bagi manusia ataupun hewan. Oke, yang ketiga. Bakteri yang aman dikonsumsi. Adakah yang punya jawaban lain selain 3 itu? Ada 10 tadi ya. Berarti ada yang menghafal itu. Oke, cukup ya 3 saja. Kemudian yogurt konsentrat itu yogurt yang dia makan. Yang fermentasi kemudian dipadatkan dengan cara dikurangi airnya sehingga dia lebih padat, dan kalau segi harga dia lebih mahal, tapi lebih enak ya karena dia lebih gurih. Yang sering beli Lactobacillus, Bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Itulah 2 bakteri yang sangat umum digunakan untuk fermentasi yogurt. Yang sering beli yogurt pasti hafal ya. Kemudian ada keju perang. Keju itu bisa diasamkan atau juga tidak diasamkan gitu ya. Kalau yang diasamkan ini menggunakan bakteri juga. Kemudian kefir. Kefir juga termasuk produk fermentasi dan juga susu asam ya, seperti Yakult kalau di masyarakat banyak sekali. Nah, ini ada yogurt konsentrat. Kalau teman-teman yang suka yogurt padat, itu namanya konsentrat yogurt. Itu dibuat dari yogurt biasa, cuma dikurangi kadar airnya sehingga dia akan lebih padat. Tentu lebih mahal harganya ya. Biasanya 1 cup itu lebih mahal daripada yang biasa. Kemudian ada set yogurt. Ini biasanya nggak padat karena tidak di mixer. Kemudian ada drink yogurt. Ini yang biasanya harganya terjangkau ya. Dan kurang asam. Kira-kira kenapa drink yogurt nggak asam rasanya? Karena ditambah dengan air. Jadi yogurtnya sedikit, airnya banyak, plus gula dan perasa. Sehingga teman-teman yang biasa konsumsi yogurt asli, minum ini kayaknya kurang mantap ya, karena kurang asam. Oke. Kemudian kefir, ada yang tahu kefir? Kefir gimana? Fermentasi. Bedanya teman-teman antara yogurt dan kefir, kalau kefir itu difermentasi menggunakan bal dan juga menggunakan ragi namanya yeast. Jadi kalau tadi yogurt itu hanya menggunakan bakteri saja, 2 atau 3 jenis bakteri. Kalau kefir dia mengandung atau menggunakan yeast. Jadi dia itu produk akhirnya ada rasa seperti bersoda, kayak tape gitu ya, dan dia lebih asam. Nah ini namanya kefir, dan ini bisa digunakan berkali-kali. Cara bikinnya sangat gampang dan dia bisa digunakan di suhu ruang.
Jadi ketika teman-teman nggak punya inkubator atau nggak punya termos, ini bisa membuat kefir ini di suhu ruang berkali-kali. Ini bentuknya agak padat karena mengandung matriks polisakarida gitu ya. Jadi cukup padat, kemudian bisa digunakan berkali-kali. Paham bedanya ya? Kalau yogurt tadi menggunakan apa? Jadi kalau kefir menggunakan yeast dan bakteri. Banyak banget ini di sini ada sekitar berapa ratus, berapa puluh ini ya bakteri juga. Sehingga dia rasanya lebih tajam, lebih asam dan lebih ada yang pernah konsumsi? Belum ya? Ini lebih asam rasanya. Kemudian ada keju probiotik. Nah ini kebetulan hasil penelitian kami gitu ya dulu. Jadi keju probiotik ini dibuat dari susu yang ditambahkan dengan bakteri asam laktat ya. Ini sudah kami teliti dan hasilnya cukup bagus ya. Jadi dari hasil produk akhirnya itu kejunya mengandung bakteri yang cukup tinggi, sehingga bisa diklaim bahwa dia itu kejunya keju probiotik karena memiliki bakteri lebih dari 1 kali 10 pangkat 8. Atau berapa itu kalau dihitung kayak 1 juta 100 juta ya. 100 juta CPU per gram keju. Ini mengandung bakteri ya. Dan kemarin kami mengembangkan keju ini menggunakan 2 bakteri, yaitu Pediococcus yang agak tidak asam dan juga menggunakan Lactobacillus rhamnosus yang bisa bikin asam. Jadi keju itu nggak terlalu asam karena menggunakan 2 bakteri ini. Sampai sini adakah pertanyaan? Ada yang bertanya? Silakan kalau ada yang bertanya. Cukup jelas? Oke. Kemudian ada peran bal ya, peran bakteri asam laktat. Jadi peran bal adalah kemampuannya untuk memecah laktosa menjadi glukosa. Jadi kalau teman-teman dalam tubuhnya kurang enzim laktase, kalian akan aman ketika konsumsi produk fermentasi karena tubuh kalian tidak perlu mendegradasi laktosa karena dia sudah dipecah sederhana menjadi glukosa dan galaktosa. Kemudian memecah protein menjadi asam amino ya bagi tubuh, kemudian menghasilkan bakteriosin yang mampu menghambat patogen. Jadi bakteriosin ini banyaknya penelitian ya, banyak yang meneliti bakteriosin yang digunakan sebagai bahan pengawet alami. Cuman masih jarang di sini ya karena masih di dalam skala laboratorium. Jadi beberapa bahan itu mengandung bakteriosin yang bisa digunakan sebagai pengawet alami dari bakteri. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman pesan bisa baca jurnalnya ya. Kemudian sebagai probiotik beberapa bal tumbuh dan berkembang pada pencernaan manusia. Jadi ini adalah syaratnya ya. Jadi harus bertahan hidup pada pencernaan manusia. Syarat bal disebut sebagai probiotik yang pertama adalah dia itu tetap hidup selama proses pencernaan. Tahu lambung kalian itu pH-nya berapa lambung kalian? Berapa? Di bawah berapa? Asam lambung itu pH-nya sekitar 2 kalau nggak salah ya. Jadi di pH rendah, bakteri ini tetap bisa lolos alias tidak mati di pH lambung gitu ya dan sebagainya. Ini adalah syarat-syarat bal disebut sebagai probiotik. Lengkapnya di sini ada 10 syarat. Pertama, dia itu memiliki viabilitas atau daya hidup yang tinggi. Jadi ketika disimpan tidak gampang rusak. Biasanya kalau yogurt disimpan di kulkas itu mungkin seminggu langsung bisa dikonsumsi ya. Jadi artinya dia itu tidak gampang mati di suhu lingkungan maupun di suhu kulkas ya kalau yang agak dingin. Kemudian tumbuh aktif pada pencernaan. Jadi ketika dicerna di tubuh kalian dia tidak mati sebelum sampai ke usus. Itu disebut probiotik. Jadi mampu menempel. Nah nanti dia itu prinsipnya adalah menempel di pencernaan sehingga teman-teman bisa melawan patogen dengan cara adanya bakteri asam laktat tersebut gitu ya. Kemudian yang kedua itu memberikan efek menguntungkan bagi host ya. Tentunya dia bermanfaat bagi hewan dan manusia. Kemudian bal ini juga nggak hanya untuk manusia ya, tapi ada juga pengolahan pakan yang bisa difermentasi gitu ya. Contohnya jerami fermentasi itu juga menggunakan bal, tapi beda dengan untuk bikin yogurt tentunya ya. Kemudian berasal dari genus bakteri yang aman dikonsumsi. Ada yang tahu istilah GRAS? GRAS itu istilah untuk menyebutkan ini ya. Manusia ataupun hewan. Yang ketiga, bakteri yang aman dikonsumsi. aman konsumsi. Adakah yang punya jawaban lain selain tiga itu? Ada 10 tadi ya. Berarti
Difermentasi kemudian dipadatkan dengan cara dikurangi airnya sehingga dia lebih padat. Dan kalau segitar dia lebih mahal, tapi lebih enak ya karena dia lebih gurih rasanya. Kemudian terakhir perbedaan yogurt dan kefir. Coba lihat yang perempuan sendiri. Kalau yogurt menggunakan bakteri, kefir menggunakan Nah, berarti lebih kompleks ya. Kefir, dia lebih asam dan lebih ada rasa bersodanya. Itu ya. Untuk pertemuan hari ini, adakah sebelum kita akhiri adakah yang mau bertanya? Apa cukup jelas ya? Kalau ada yang mau bertanya silakan. Terkait dengan probiotik pada susu, adakah yang belum pernah konsumsi probiotik? Kayaknya enggak ya. Semua sudah pernah ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada siang hari ini. Kemudian nanti untuk ininya